Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 2. Kemarin kita sudah sampai bahas itu ya tentang pendugaan simpangan baku secara gambaran gitu ya. Simpangan baku, variansi, terus kemudian pendugaan rata-rata dan pendugaan proporsi. Sekarang kita masuk ke ini lagi ya, pendugaan interval untuk rata-rata. Sorry. Oke, pendugaan interval untuk rata-rata itu rumusnya ini ya. Mu itu berada di antara ini. Yang pertama, X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Dan X bar dikurang Z alfa per 2 sigma per akar N. Itu ya. Ini nah, pendugaan rata-rata ini dibagi jadi dua. Yang pertama, itu kalau ukuran sampelnya cukup besar. Gitu ya, kalau ukuran sampelnya cukup besar, maka kita gunakan ini. Gitu ya. Nah, dan kalau ukuran sampelnya kecil, cukup besar ini di sini, gitu ya. N-nya lebih dari sama dengan 30 ya. Terus kalau ukuran sampelnya kecil, N kurang dari 30, maka yang kita pakai adalah ini. Mu itu berada di antara ini. X bar ditambah, kita pakai distribusi T ya, T alfa per 2 kali S per akar N. Nah, di sini X bar dikurang T, gitu ya, nilai dari T alfa per 2 dikali S per akar N. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya misalkan ini. Ya, kalian bisa lihat halaman 121 ya. Diberitahu di situ warung nasi sum-sum mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran karyawan perusahaan, gitu ya. Oke, sorry. Warung nasi sum-sum mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran karyawan perusahaan yang digunakan apa? Untuk membeli makan di warungnya selama setahun ya. Gunakan untuk beli makan di warungnya selama setahun. Gitu ya. Nah, terus sampel yang diambil berukuran 300, gitu ya, karyawan. Nah, terus ternyata diperoleh, gitu ya, rata-rata dan simpangan bakunya itu adalah ini, rata-ratanya itu 406.000 dan simpangan bakunya adalah 165.000. Gitu ya. Terus diminta dugalah rata-rata pengeluaran karyawan.
Ingat ya, tadi kita ambil dari sampel. Sampel kita punya datanya ini. 406 dan 165. Sekarang kita mau duga populasinya ya. Rata-rata pengeluaran karyawan. Gitu ya. Untuk beli makan. Untuk beli makan selama setahun dengan ini. Interval kepercayaan 95%. Oke. Kalau ini bagaimana? Kita coba jawab ya. Jawab. Yang pertama kita tahu apa? Ukuran sampelnya 300. Terus rata-rata sampelnya adalah 406. Sorry. 406.000. Terus simpangan bakunya adalah Oke, karena ini sampel, seharusnya ini simpangan baku sampel ya. Ini harusnya simpangan baku sampel. Dan ini juga di sini harusnya juga S, bukan sigma. Sorry. Ya, kalian tolong ralat di buku ya, karena kalau untuk sampel, itu simpangan bakunya adalah S, bukan sigma. Oke, S-nya berapa? S-nya 165.000. Setelah itu kita tahu 95%-nya berarti 1 kurang alfa 0,95 berarti alfanya adalah 0,05. Alfa berdua berarti 0,025. Ya, berarti kita butuh cari Z 0,025. Berapa? Coba kita lihat ya, masih ada tidak datanya. Oke. Udah. Kita lihat ya. Oke, Z 0,025 ada tidak? Ada ya. Ini nilainya berapa di sini? Kalau alfanya 0,025 ya. Kalau kita mau lihat alfa berdua, maka alfanya yang ini. Itu di sini ya. Oke, berapa nilainya? 1,960. 1,960. Sorry. Tadi 1,960 atau... Oke. Sorry, kita lihat lagi. Ya, 1,960 ya. Betul. Terus tinggal kita hitung. Berarti mu-nya ada di antara apa? X-bar-nya itu 406.000 ditambah S-nya 165.000 per akar 300 dikali 1,96. Di sini 406.000 kurang 165.000 bagi akar 300 dikali 1,96. Jadi mu-nya ada di antara berapa? Jadi kalau kita hitung ke kalkulator 165.000 bagi akar 300. Oke, kita kali dengan 1,96. Dapatnya 18.671,5. Oke, ini kita dapatnya 406.000 ditambah 18.671,507. Di sini 406.000 kurang, karena sama ya nilai ini dan ini.
berarti apa nih? 18.671,507. Ini berarti mu-nya ada di antara. Kalau ini tinggal kita jumlahkan, berapa nih? 424.671,507. Kalau ini bagaimana? Kurang dengan 406.000, maka kita dapat ini ya, 387.328,49. Oke, dengan gini kita dapat intervalnya ini ya. Berarti jadi apa? Rata-rata pembeliannya ada di antara 387.000 sekian dan 424.000 sekian. Oke, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana untuk yang data? Datanya sedikit ya, sampelnya sedikit. Itu kita akan lihat ya. Kita lihat contoh pada halaman 123 di buku misalkan ya. Soalnya begini. Contoh. Suatu sampel acak dikatakan ini ya terdiri atas 9 orang karyawan. 9 orang karyawan perusahaan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, yaitu waktunya ini ya, 9 orang punya ini, 14 menit, 17, 15, 18 menit, 14, 15, 16, dan 15 menit. Ini ada 9 orang, betul ya? Oke, betul. Terus di sini diminta ini. Dugalah rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan itu ya tersebut dengan interval keyakinannya, interval ya kepercayaan atau keyakinannya itu 99%. Oke, ini kita lihat datanya 9 orang ya, berarti kita gunakan rumus yang pakai distribusi T. Oke, pertama kita tentukan dulu ya, jumlah orangnya 9. Terus kemudian kita tentukan rata-ratanya. Rata-ratanya berarti itu ya, sigma XI per 9. Kalau kita total ini 14, 17, 31, tambah 15, 46, 46 tambah 18, 64, 64 tambah 18, 82, 82 tambah 14, 96, 96, 106, 111, 111, ini 19 ya, 111, ini oke, 111 tambah 19, 130, tambah 15, 145. 145 bagi 9. Kita peroleh, ya betul ya, 16,11. Oke, setelah itu kita hitung simpangan baku. Simpangan baku itu kalian boleh pakai rumus yang ada di buku ya. Di buku dikasihnya ini rumusnya. Akar dari sigma X kuadrat per N kurang 1 dikurang sigma X. Oke, ini sigma dari XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan ber N dikali N kurang 1. Atau kalian bisa pakai ini ya, rumus simpangan baku itu kan akar dari ini kan ya, sigma dari XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ingat karena ini datanya sampel ya, jadi dibaginya dengan N kurang 1.
Oke, ini kalau kita hitung, rata-rata kita punya 16,11 ya. Oke. Berarti di sini adalah yang pertama datanya itu 14. Kita tinggal hitung. Akar dari yang pertama itu 16,11 dikurang 14 kuadrat ditambah 6K17 dikurang 16,11 kuadrat ditambah lagi setelah 17 itu 15 ya, 16,11 dikurang 15 kuadrat ditambah 15, 18 ya, 18 dikurang 16,11 kuadrat ditambah, oke, 18-nya ada 2. Karena 18-nya ada 2, ini kita kali 2 ya. 18-nya ada 2. Oke, 18-nya ada 2. Oh, kita lihat. Kayaknya ada yang banyak juga nih. 14-nya ada 2 juga. Oke. 14 ada berapa banyak tuh? 1, 2. 14-nya ada 2. 17 ada berapa banyak? 17, 1. 15 itu ada 1, 2, 3. Oke, 15-nya ada 3. 18-nya ada 2. Terakhir 19. 19 dikurang 16,11 kat 2. Ya, kalau tidak salah ini, nah 14-nya ada 2, 17-nya ada 2, 15-nya ada 3, 18-nya ada 2. Oke. Ada yang kelebihan. 17 cuma 1, sorry. Oke, 14 ada 2. Itu ya. Setelah kita hitung, 14-nya ada 2, 17-nya ada 1, oke, sudah 3. Terus kemudian 15-nya ada 3, berarti ada 6. 18-nya ada 2, oke, pas ya. 19-nya ada 1. Itu semua kita bagi dengan oke. Kita perhatikan lagi. Lima 5,3 ini kita bagi dengan akar 3. Akar 3 itu, bagi dengan akar 8. Oke. Ya, yang di atas itu, ini kan kita bisa tulis gini kan ya. Akar dari sigma xi kurang x bar kuadrat dibagi akar n kurang 1. Yang di atas itu tadi kita dapat 5,37. Ya, 5,37. Ini dibagi dengan akar 8. Dapatnya 1,900 ya, sesuai dengan yang ada di buku. 1,9. Kemudian setelah itu S-nya sudah dapat, simpangan bakunya sudah, kita cari 1 min alfanya 0,99 ya, 99%, berarti alfanya adalah 0,01. Alfa per 2-nya itu adalah 0,025. Kok 0,025? 0,005. Gitu ya. Terus kita cari kalau distribusi T itu kita lihat ini. T alfa per 2, indikator yang kita lihat itu alfa per 2 dengan N kurang 1. Berarti kita punya N-nya 9 kurang 1. Berarti kita lihat apa? T
0,005 dengan 8. Nah, kita lihat di tabel. Oke, kita lihat tabel distribusi T. Oke, kita lihat yang 8 dan 0,005. Oke, ini kita coba geser ke sini supaya bisa diperbesar. Kita lihat yang 8. Gitu ya. Kita perbesar lagi supaya kelihatan. 8 itu ada di sini. 0,005 itu ada di sini. Tinggal kita tarik garis ya. Tarik garis. Ke sini kita dapat berapa nilainya? 3,355. Oke, kita tulis nilainya berapa? 3,355. Oke, sepertinya itu saja yang kita butuhkan. Oke, karena yang kita butuhkan sudah selesai, kita tinggal hitung ya. Berarti intervalnya berada di mana? Berarti mu-nya ada di antara X bar ditambah S per akar N dikali T alfa per 2, N-1, dan sini adalah X bar dikurang S per akar N dikali T alfa per 2, N kurang 1. Berarti mu-nya, oke, X bar-nya itu 16,11 ditambah 1,9 bagi akar 9 kali 3,355. Yang di sini itu 16,11 kurang 1,9 bagi akar 9 dikali 3,355. Berarti mu-nya ada di antara berapa? Kita lihat akar 9, 3 ya. Berarti 1,9 bagi 3 kali 3,355 dapat 2,12. Berarti ini adalah, kita cukup pakai 2 angka di belakang koma ya. Tambah 2,12, yang ini adalah 16,11 kurang 2,12. Berarti mu-nya ada di antara 18,23 dan oke. (14,09). No, sorry, bukan 14 ya. 13,09. Sorry, bukan 13,09. 13,99. Ya. Oke. Berarti kita sudah dapat nilai rata-ratanya ada di antara ini. Yaitu untuk distribusi, untuk interval pada penduga interval untuk rata-rata. Nah, sekarang kita ke pendugaan interval untuk proporsi ya. Kita bahas. Sorry. Kita bahas tentang ini. Pendugaan interval untuk proporsi. Oke, kita bahas ini. Nah, kalau proporsi, ingat ya, proporsi populasi itu notasinya P besar. Nah, itu intervalnya di antara ini ya, proporsi sampel, kita kasih cap di sini, kasih topi gitu ya, ditambah ini Z alfa per 2 dikali simpangan bakunya ini ya, akar dari P dikali 1 kurang P per N, dan ini P kurang Z alfa per 2 dikali akar P cap kurang P cap dikali 1 dikurang P cap per N. Nah, ingat proporsi itu apa? Yang ini yang kalian harus tahu ya.
proporsi itu adalah perbandingan. Gitu ya. Proporsi itu adalah perbandingan antara apa? Antara dua objek ya, antara apa? Yang ditanya, gitu ya. Ditanya dengan ya total keseluruhan objek. Keseluruhan objek. Yang contoh, misalkan gini, kalau satu kelas gitu ya, kalau kita punya kelas jumlahnya 50 orang, terdiri dari laki-lakinya misalkan 21 gitu ya. Terus perempuannya 29. Maka proporsi laki-laki apa ya? Kalau ya proporsi laki-laki, ya maka 21 dibagi dengan total keseluruhan 50. Itu proporsi ya, atau 0,42. Sedangkan kalau proporsi ya wanita berarti 29 dibagi 50. Yaitu apa? 0,58. Seperti itu. Itu proporsi ya, perbandingan antara yang ditanya dengan apa? Dengan total keseluruhan objeknya. Nah, sekarang kita mulai. Kalau itu definisi proporsi, saya hapus. Nah, kita kembali ke sini. Serupa dengan yang interval tadi, rata-rata. Interval itu rata-rata di sini dibagi dua ya. Kalau ukuran sampelnya lebih dari 30, lebih dari 30 kita pakai ini. Kalau ukuran sampelnya kurang dari 30, kita pakai distribusi T. Itu ya. Itu apa? Populasinya di antara populasi sampel ditambah T alfa per 2 kar P cap 1 kurang P topi bagi N dengan ini. Nah, itu ya bedanya itu. Kalau populasinya ukuran sampelnya cukup besar, yaitu 30 ke atas, kita pakainya Z. Kalau kurang dari 30, kita pakai distribusi T. Seperti itu. Ya, sama. Saya kasih contoh yang di ini saja ya, yang untuk sampel lebih dari 30. Contoh, oke, jangan dihapus. Akan contoh. Contoh kalian bisa lihat pada halaman 125. Itu dibilang apa tuh? Sebuah peti kemas memiliki perusahaan. Sebuah peti kemas milik perusahaan PT Gombal diperiksa untuk menaksir persentase barang. Oke. Terus, barangnya rusak ya. Untuk keperluan tersebut diambil apa? Sampelnya diambil 60 buah barang yang ada di peti kemas. Terus dari 60 barang yang rusak, gitu ya, yang rusak, ini N-nya sampel 60 barang, yang rusak ada 9 barang yang rusak. Oke, kita minta teliti apa? Persentase barang yang rusak. Berarti proporsi populasinya apa? Ya perbandingan barang rusak ya dengan total barang. Seperti itu. Nah, terus dibilang dugalah persentase barang yang rusak dengan interval keyakinannya 1 min alfanya berapa? 99%. 0,99. Berarti kita tinggal lihat ya. Berarti P cap apa? Proporsi sampelnya apa? Barang yang rusak dari sampel 60 berapa? 9-nya? 9 per 60. Seperti itu saja. Berapa? 9 per 60? 0,15. Ya. Terus kemudian kita hitung 1 min alfanya itu berarti alfanya berapa?
0,01. Alfa per 2-nya berarti 0,005. Setelah itu berarti ya kita tinggal hitung ya. Berarti apa? P-nya proporsi dari populasinya berada di antara apa? 0,15 tambah. Oh, sorry, kita belum lihat ini. Z alfa per 2. Kalau 0,05 berapa? Kita lihat ya. Oke. Kalau Z alfa per 2, Z 0,05 kan berarti ya. Kalau itu kita lihat gini ya. Z alfa per 2, alfanya berapa? 0,01. 0,01 di sini. Nah, Z alfa per 2-nya ini 2,57. Nah, kalau mau lihat Z 0,05, maka kita lihat di Z alfa. Z alfa dengan alfanya berapa? 0,005. Ya ini, berarti 2,576 ya. Berarti alfanya 2,576. Z 0,005 adalah 2,576. Berarti proporsinya ini 0,15 ditambah 2,576 dikali akar ini ya. 0,15 dikali 1 kurang 0,15, 0,85 bagi dengan 60. Yang di sini 0,15 kurang 2,576 dikali akar 0,15 dikali 0,85 per 60. Oke, ini 60 ya. Kalau kita hitung apa yang terjadi, kita coba hitung. Oke, akar dari 0,15 kali 0,85 bagi 60. Di 0,046. Kita dapat 0,046. Berarti di sini 0,15 kurang 2,576 kali 0,046. Ini dan 0,15, 2,576, 0,046. 0,046 kalau dikali 2,576 dapatnya 0,118. Berarti proporsinya ada di antara 115 dikurang 0,118. Ini 0,1518. Berarti proporsinya berada di antara apa? 0,268 dan apa ini? 15 kurang 118, 0,032 kalau tidak salah. Ya. Ya, 0,032. Kalau kita bawa dalam persen, berarti berapa? Proporsinya 0,268 berarti di antara 26,8% dan apa? 3,2%. Seperti itu. Oke. Seperti demikian ya. Oke, itu untuk proporsi. Kemudian kita lihat lagi yang pendugaan interval. Untuk beda dua rata-rata kita tidak lihat. Kita lihat pendugaan interval untuk variance dan simpangan baku. Untuk ini sama ya. Sama seperti yang kemarin sudah diberikan gitu ya. Jadi kalian tinggal menggunakan yang kemarin saja. Seperti itu. Oke, kalau begitu sekian dari kuliah ini. Terima kasih.